Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 6. Silakan pakai earphone-nya dulu ya. Sini aku temenin tidur. Jihun masih bete sampai sore. Matanya melirik ke ponsel, sesekali memeriksanya memastikan tidak ada pesan atau apapun. Cih! Decisnya kesal dan kembali memandang layar komputer. Wanita di sebelah Jihun menoleh. Ia memperhatikan pria itu heran. Kenapa sih? Dari tadi kau bete terus. Jihun menghembuskan nafas panjang. Tidak kenapa-kenapa, sahutnya. Wanita itu menatap Jihun aneh, lalu berpaling. Tatapannya berubah antusias melihat sosok maskulin tinggi memasuki ruangan. Oh, Yunsus, bisiknya kepada yang lain. Jihun menoleh mendengar nama itu, lalu memandang ke arah pintu masuk. Ia langsung terpaku, sosok maskulin tinggi menghampiri mejanya. Parfum maskulin langsung tercium. Apa yang membawamu kemari, Yun Chulsi? Tanya rekan Jihun dengan nada genitnya. Yang lain menatap Yunsul dengan senyuman mengembang. Sol tersenyum simpul. Ingin mengantarkan makanan, ucapnya sembari mengangkat bungkusan yang ia bawa. Lalu meletakkan ke meja Jihun. Wajah mereka tampak penasaran melihat itu. Jihun memandang bungkusan di mejanya, lalu mendongak memandang Sol. Sol menatap Jihun. Selamat menikmati, ucapnya pada pria itu, lalu berbalik dan berjalan pergi. Jihun awalnya masih bete, namun kupu-kupu malah berterbangan di perutnya dengan senyuman nyaris mengembang. Semua tim, Jihun langsung mengerumuninya. Kau ada hubungan apa dengan Yonsol? Hei, aku tidak tahu kalian akrab. Jadi yang selalu mengantarkan makanan untukmu itu Yonsol. Jihun sedikit panik untuk menjanggah mereka, namun tidak bisa menahan senyuman malunya. Jihun mengaduk-aduk mie udon di mangkoknya. Matanya memandang ke depan, memperhatikan Sol yang menikmati mie dengan tenang. Sol mengunyah mie di mulut dan memandang Jihun. Kenapa? Ia bertanya. Jihun menggeleng pelan, lalu memandang mangkok mie-nya. Sol diam dulu sampai menelan makanan di mulutnya. Tidak ingin makan mie udon. Jihun tertegun menatap Sol. Ingin, sahutnya. Dan mulai makan. Meskipun begitu, ia terlihat belum ingin benar-benar memakannya. Ada apa? Tanya Sol lagi. Jihun menjilat bibirnya. Terlihat ragu untuk berbicara. Kau mendengar rumor di kantor? Rumor? Tanya Sol. Tentang kita? Jawab Jihun. Sol berpikir dulu. Rumor yang mana? Jihun mengatupkan bibir. Tentang kita? Ia menunjuk mereka berdua ketika mengatakan kata kita itu. Sol memperhatikan jari Jihun, lalu kembali memandang wajahnya. Kita? Jihun menghembuskan nafas panjang. Mereka bertanya padaku apakah kita berpacaran. Jelasnya. Sol diam dulu mendengar itu, lalu memandang ke bawah. Jadi, itu hanya rumor? Tanyanya. Ia mengambil gelas dan meneguk. Jihun terkejut. Tidak, bukan begitu, sahutnya cepat. Maksudku, Sol hanya melanjutkan makan tanpa mengatakan apapun. Jihun mengatupkan bibir, jadi merasa bersalah sendiri. Sol memandang Jihun. Makanlah, ucapnya mengingatkan. Malamnya, Enwu yang sedang merawat kulitnya di ruang tengah menghembuskan nafas kesal dan berbalik untuk memukul pantat Jihun yang menungging di sofa. Au! Jerit Jihun sembari terduduk memegang pantat. Apa sih? Enwu menatap Jihun kesal. Sedang apa kau? Jihun menghembuskan nafas kesal, lalu duduk bersila di atas sofa. Aku juga tidak tahu. Apanya? Tanya Enwu tak mengerti.
Orang-orang di kantor mulai bertanya tentang hubunganku dan Yonsol. Aku coba bertanya padanya, apakah dia mendengar rumor di kantor tentang kami. Jihun berusaha menjelaskan, tapi ekspresinya langsung berubah saat aku menyebut hubungan kami rumor. Jihun meremas kepalanya frustasi. Tapi kan hubungan kami memang masih rumor. Bagaimana aku menjelaskan pada orang kantor? Eunwoo mendengarkan dengan seksama. Lalu, Jihun mengerutkan dahi menatap Eunwoo. Apanya? Eunwoo menatap Jihun tak mengerti. Kau tidak mempertegas hubungan kalian? Jihun ingin langsung menyanggah, namun sedetik kemudian ia merasa ucapan Eunwoo masuk akal. Eunwoo menatap Jihun tak mengerti. Apa yang membuatmu ragu? Jihun mengedip-ngedipkan matanya bingung. Tidak tahu. Kalian sudah menghabiskan waktu selama beberapa minggu. Sudah melewati batas? Tanya Eunwoo sedikit menggoda. Wajah Jihun berubah malu dan memukul bahu Eunwoo sebal. Eunwoo tertawa kecil sembari mengelus bahunya. Jihun menghembuskan nafas panjang. Tapi, apakah hubungan seperti ini akan berhasil? Eunwoo terdiam mendengar pertanyaan itu. Terlihat bingung menjawabnya. Di tempat lain, Dr. Huang menatap Sol ingin tahu. Kau tidak mengerti? Itu sebuah kode. Sol tertegun menatap Dr. Huang. Kode? Dr. Huang tersenyum lucu. Ya, jawabnya sembari mengangguk. Orang-orang mulai bertanya. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ia mengatakannya dengan jelas mengulang apa yang Sol ceritakan tadi. Itu adalah pertanyaan, apakah hubungan di antara kita? Dr. Huang menjelaskan. Sol diam dulu. Terlihat tidak menyangka tentang itu, namun wajahnya berubah cemas. Dr. Huang memperhatikan ekspresi Sol beberapa saat. Kenapa? Tanyanya ingin tahu. Sol memilih kalimatnya dulu. Apa aku melakukan hal yang tepat? Dr. Huang mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Aku wanita yang berpakaian seperti pria, ucap Sol perlahan. Dia pria yang menyukai pria. Apakah hubungan seperti ini akan berhasil? Tanya Sol lagi. Dr. Huang diam dulu. Ia menghela nafas dalam sembari memilih kalimatnya. Yonsol, panggilnya pelan. Dalam hidup ini, hubungan apapun yang kau jalani, dengan temanmu, dengan orang tua, guru, pasien, dokter seperti kita, ia menegaskan beberapa saat. Selalu ada kemungkinan tidak berhasil. Tergantung bagaimana kedua sisi menghadapi hubungan itu. Sol mendengarkan dengan seksama. Apa kau pernah mendengar? Bahkan, pasangan yang sudah menikah tetap bisa dikatakan perpisahan yang tertunda. Ucap Dr. Huang lagi. Kematian juga adalah perpisahan, sama seperti sebuah hubungan yang tidak berhasil. Sol terpaku. Jadi, daripada khawatir tentang hubungan yang tidak akan berhasil, Dr. Huang tersenyum. Cobalah fokus pada hubungan yang membuatmu bahagia dan lebih bersemangat menjalani hari-harimu. Kembali ke apartemen Jihun. Memangnya hubungan kalian seperti apa? Tanya Eunwoo tak mengerti. Jihun diam sejenak. Perlahan turun dari sofa agak sejajar dengan Eunwoo. Juga memeluk lututnya. Ya, kau tahulah, ucapnya. Eunwoo menghembuskan nafas panjang. Kau memang menyukai pria, ucapnya membenarkan. Aku juga sih, tambahnya cepat. Tapi kan dia keren sekali. Kau sangat naksir kan? Jihun mengatupkan bibirnya. Ia menghela nafas dalam dan kembali menghembuskannya. Dia sangat keren, ucapnya membenarkan. Tapi Jihun menatap Eunwoo. Dia seorang wanita. Eunwoo tak bisa menahan tawanya. Jihun mengerutkan dahi menatap Eunwoo. Eunwoo menatap Jihun lucu. Jika dulu kita bertemu wanita semaskulin dia,
Tidak mungkin kita mengencani pria kan? Jihun tertegun juga. Tidak pernah tahu hal seperti itu akan terdengar masuk akal. Kita sering dianggap terlalu lembut. Tidak ada wanita yang suka perempuan seperti kita. Anwoo tertawa kecil sendiri. Karena itu, kita menyukai pria. Jihun tidak bisa mengatakan apapun mendengar itu. Trrrr. Oh! Jerit Jihun dan Anwoo nyaris bersamaan sambil memegang dada. Jihun menatap ponsel yang ada di tangannya. Lalu wajahnya berubah kaget. Yeonsol! Ucapnya sambil memperlihatkan layar kepada Anwoo. Anwoo menutup mulut tak percaya. Cepat angkat! Jihun segera tersadar dan menggeser tombol hijau. Halo? Jihun berlari keluar dari lift, bergegas juga keluar dari gedung apartemennya. Ia nyaris menabrak seseorang yang hendak melangkah masuk ke ambang pintu. Seorang pria berbahu lebar, otot terbentuk, parfum mint segar dan berpakaian semi formal itu menatap Jihun tak percaya dengan senyuman mengemang. Jihun! Jihun menatap pria itu kaget. Sung Jae-hyung? Pria yang tidak lain adalah mantan kekasih Jihun itu tersenyum lega dan langsung memeluk tubuh Jihun erat. Jihun terpaku merasakan pelukan itu. Otaknya belum bisa mencerna apa yang sedang terjadi. Sung Jae melepaskan pelukannya dan menatap Jihun lekat. Sepertinya semesta benar-benar membantuku. Aku baru saja akan menemuimu dan membicarakan tentang hubungan kita lagi, ucapnya memberitahu. Jihun mengerutkan dahi tak mengerti. Hubungan? Matanya sampai melirik 2 kali ke satu arah. Ada seseorang yang berdiri menatap ke arahnya. Matanya membesar dan langsung mendorong Sung Jae menjauh. Sung Jae kebingungan dengan perlakuan Jihun. Kau masih marah? Sol, di tempatnya, terpaku memperhatikan kedua pria itu. Jihun melangkahkan kakinya menghampiri Sol. Sung Jae menarik tangan Jihun. Jihun, dengarkan aku dulu, mintanya. Jihun menyentak tangannya. Aku tidak ingin bertemu denganmu saat ini, tegasnya. Lalu langsung melangkah cepat mendekati Sol. Yeonsol sih, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Sung Jae mengerutkan dahi melihat Jihun menghampiri orang lain. Sol menghela nafas dalam, menurunkan pandangan beberapa saat. Sepertinya kita tidak bisa berbicara malam ini, ucapnya pelan, lalu berbalik pergi. Jihun menahan tangan Sol, juga menghadangnya agar tidak pergi. Tidak, aku akan berbicara padamu malam ini. Sung Jae mendekati kedua orang itu. Kau memulai hubungan lain di saat kita belum benar-benar selesai? Tanyanya tak percaya. Jihun menatap Sung Jae kaget. Diam! Aku tidak melakukan itu! Lalu menatap Sol serius. Kami sudah putus, aku serius. Sung Jae tersenyum tak percaya. Wah, aku tidak percaya kau melakukan ini padaku. Ia berkacak pinggang dan tertawa sinis. Tidak menyangka orang yang sangat tergila-gila padamu akan berpaling dalam waktu semalam seperti ini, sindirnya. Jihun terpaku mendengar itu. Pandangannya bergerak pada Sung Jae. Terlihat terluka. Sol menoleh memandang Sung Jae. Sung Jae menatap Sol. Matanya memperhatikan sosok maskulin itu dari atas ke bawah. Senyuman miring muncul di bibirnya. Jadi kau tidak benar-benar suka pria. Ia menatap Jihun sedikit merendahkan. Kau hanya menggunakanku, Kau menyukai wanita? Jihun tidak bisa berkata-kata mendengar itu. Tidak percaya pria yang pernah sangat ia sukai mengatakan hal seperti itu. Sung Jae menatap Jihun tak habis pikir. Aku datang kemari karena merasa kasihan kau selalu menghubungiku dan bertanya tentangku. Bibirnya membentuk senyuman miring. Kau hanya ingin perhatian, kau ingin merasa spesial. Ketika kau tidak lagi mendapatkannya, kau akan berpindah ke orang lain untuk mendapatkannya. Kedua mata Jihun mulai digenangi air. Dan jatuh begitu saja ke pipinya. Ia memandang ke bawah, tidak bisa berkata-kata lagi. Sung Jae menatap Sol yang hanya diam. Silahkan ambil maniak itu. Kau bisa memilikinya beberapa saat hingga dia bosan padamu dan mencari orang lain lagi, ucapnya pada wanita maskulin itu. Sol menghela nafas dalam mendengarkan itu. Sudah selesai?
Ji-hoon tertegun memandang Sol. Wanita maskulin itu masih menatap Sung-jae. Sung-jae mengerutkan dahi. Apa? Sudah selesai berbicara tentang dirimu sendiri? Tanya Sol pada Sung-jae. Sung-jae tampak tersinggung mendengarnya. Bibirnya membentuk senyuman miring. Waria gila. Ji-hoon terkejut mendengar sebutan itu dan menatap Sung-jae. Sol tersenyum miring. Ia memutar tubuh ke arah Sung-jae. Waria? Aku? Cih, orang-orang seperti kalian, waria dan maniak, ucap Sung-jae dengan ekspresi jijik. Sol menatap Sung-jae lucu. Lalu kau apa? Narsistik? Sung-jae tersenyum tak percaya. Menjijikkan, ucapnya penuh penekanan. Lalu berbalik dan berjalan pergi. Sol memperhatikan Sung-jae pergi, lalu memandang Ji-hoon. Ji-hoon menurunkan pandangan ke bawah. Sangat malu untuk menatap Sol ketika itu. Air matanya terus berjatuhan ke pipi. Sol tidak langsung bereaksi. Ia memasukkan kedua tangan ke dalam saku celana. Ingin berjalan-jalan sebentar? Ji-hoon mengangkat wajah memandang Sol. Sol memberikan isyarat dengan lirikan matanya. Ayo. Ji-hoon menyandarkan kepala ke lipatan tangan di pintu mobil 2 pintu Sol. Mereka berkendara di jalanan Sol yang sepi lewat tengah malam. Angin berhembus menerpa wajahnya karena atap yang dibiarkan terbuka. Sol mengendarai mobil dengan santai. Satu tangan bersandar ke pintu, satunya di setir mobil. Matanya melirik Ji-hoon yang terlihat lebih nyaman. 20 menit kemudian, Ji-hoon termenung di dalam mobil Sol yang menyala. Penutup langit-langit mobil sudah kembali terpasang. Lamunannya pecah mendengar pintu mobil kemudi terbuka dan sang pemilik mobil masuk membawa 2 minuman hangat. Sol memandang Ji-hoon, menyodorkan minuman yang hangat yang ia bawa. Ji-hoon mengambil 1 minuman hangat sembari mengangguk sopan. Sol mengambil miliknya dan bersandar dengan nyaman sambil menikmati minuman hangat itu. Ji-hoon melirik Sol, lalu memandang ke bawah. Sol memandang Ji-hoon, sudah merasa lebih baik. Ji-hoon melirik Sol, lalu mengangguk membenarkan. Sol mengangguk mengerti dan kembali memandang ke depan. Ji-hoon diam dulu. Kau tidak akan mengatakan apapun. Kurasa apa yang ingin kubahas tidak pas saat ini, ucap Sol. Ji-hoon mulai gugup. Tentang tadi, tanyanya hati-hati. Sol diam memandang Ji-hoon. Ji-hoon terpaku menatap Sol. Yang ingin kubahas dengan hal tadi adalah 2 hal berbeda, jawab Sol. Ji-hoon mengedip-ngedipkan matanya bingung. Ia malah jadi penasaran. Apa itu? Sol berpikir sejenak dengan mata menatap Ji-hoon. Aku penasaran. Ji-hoon sampai menahan nafas menunggu apa yang akan Sol katakan. Apa yang kau sukai dari pria tadi? Tanya Ji-hoon tak mengerti. Wajah Ji-hoon berubah bete. Kedua pipinya merona menahan malu. Sol tersenyum tipis. Bercanda, ucapnya dan meneguk minuman hangat. Ji-hoon masih bete, namun tidak ingin pembahasan itu berlalu begitu saja. Aku dan Sung Jae-hyung benar-benar sudah putus. Sudah berbulan-bulan sejak terakhir kali kami saling menghubungi. Jelasnya menegaskan. Sol diam dulu menatap Ji-hoon. Benaran? Kok bisa memeriksa ponselku? Ji-hoon mengeluarkan ponsel untuk disodorkan pada Sol. Sol menahan senyum sembari menahan ponsel Ji-hoon. Tidak perlu, sahutnya. Aku percaya. Ji-hoon mengatupkan bibir. Kau hanya perlu menenangkan pikiranmu saja dulu. Tidak perlu memikirkan apapun. Aku akan membahas apa yang ingin ku sampaikan besok. Ucap Sol, menenangkan. Ji-hoon terlihat khawatir. Satu tangannya terulur ke baju Sol dan memegang ujungnya. Aku tidak mau pulang. Sol menahan senyum. Ingin ikut aku pulang saja. Ia bercanda. Kemanapun, jawab Ji-hoon. Aku ingin bersamamu. Tatapan Sol berubah antusias. Kenapa? Ji-hoon memilih kalimatnya dulu.
Aku hanya merasa ya memberi jeda. Jika kita berpisah sekarang, hubungan di antara kita akan berakhir besok. So, kembali diam dulu. Hubungan kita? Jihun mengangguk membenarkan. Sol menghela napas dalam, menyandarkan siku ke sandaran kursi. Malam sudah larut. Bermalam di apartemenku? Jihun mengangguk setuju. Sol menatap Jihun dalam. Pria itu terlihat sangat tampan di matanya ketika itu. Wajahnya bergerak maju perlahan. Jihun tetap di posisinya, menanti apa yang akan datang. Matanya terpejam saat wajah Sol berada tepat di depan wajahnya. Sol menahan senyuman gemas, memiringkan kepala untuk menyentuh bibir Jihun. Ciuman pertama dalam hubungan mereka yang baru dimulai. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. 하나 내거 쑥히 수다 bersuara